Video ini merupakan kelanjutan dari part sebelumnya. Jadi setelah Rick dinyatain sebagai pemenang, semua penonton terlihat masih amazed dengan kejadian barusan. Angelica sendiri terlihat ucapin rasa terima kasihnya dan percaya jika bisa selevel atau bahkan melampaui Rick jika diberi kesempatan berlatih. Tapi Rick menganggap jika kemenangan ini adalah untuk dirinya sendiri. Di tengah rasa senang atas pertandingan luar biasa itu, Snap nampak merenung meratapi kekalahan petarungnya. Tapi nyatanya dia juga pengen melihat Gates kalah karena dulu dialah yang mempermalukan dirinya hingga memaksa dia pensiun dini. Dan berkat kekalahan ini Snap harus mengubur mimpinya untuk menikahi Angelica. Angelica senang melihatnya karena Snap nggak bakalan dapat uang dari kontrak, tapi juga menutup kemungkinan Snap jadi bangsawan dengan tidak menikahinya. Snap pun mencoba berlapang dada, meski dari lubuk hatinya yang paling dalam dia masih ingin menikahi Angelica. Dari lorong, sang mentor mencoba memberi motivasi pada Kelvin bahwa dia adalah petarung terkuat dan pasti akan memenangkan pertandingan ini. Dan pertandingan semifinal kedua resmi dibuka. Ini adalah pertarungan yang mempertemukan Broston, petarung yang berhasil menang di semua pertandingan dalam sekali serang, melawan Kelvin, sang jawara di 3 musim sebelumnya. Rick yang udah kembali turut menyaksikan dari tribun penonton. Kelvin tahu jika Broston gak main-main dan mengajaknya untuk pemanasan dulu. Baru kali ini Kelvin mendapat lawan yang sepadan, tapi tiba-tiba Snap menduga jika ini adalah efek dari regresi naga yang membuat Gates hilang kendali. Kelvin gak suka pertarungannya diganggu dan Rick menceritakan jika dari pengalamannya kekuatan Gates udah berada di atas level A. Rinette juga meyakini jika Kelvin udah berada di level S. Panitia meminta maaf karena kondisi langsung gak kondusif. Mereka pun memutuskan untuk mengulangi kembali pertarungan ini esok hari. Meski mengaku lagi semangat, tapi Broston tahu jika Kelvin masih aja ragu. Lanjut ke kedai, anggota Orihalcum saling mengingatkan jika tujuan mereka kesini adalah untuk mencari 6 permata. Jadi siapapun pemenangnya gak masalah bagi mereka. Sementara Rick sendiri masih asik jogging antar kota. Dia salvok ama gunung ini dan tanpa sengaja menemukan Kelvin yang sedang melatih kekuatannya. Kelvin sendiri sedikit kaget karena dia merasa tempat ini nggak akan terjamah manusia. Mengaku bosan karena pertandingannya diundur tanpa babi bu. Kelvin pun mengajak Rick untuk sparring aja. Dari serangan barusan, Rick bisa tahu jika Kelvin sebenarnya bisa menghindari serangan. Tapi entah kenapa, di pertarungan kemarin dia kayak sengaja menerima serangan tersebut. Dia pun memuji tebakan benar Rick dan menceritakan kisahnya, di mana dia dulu berasal dan mengapa dia sangat gemar bertarung. Tapi suatu ketika kebosanan melanda, tatkala nggak ada lagi yang mampu melawannya. Dan dia merasakan kembali kesenangan saat pertama datang ke Heraktopia. Tapi dejavu lagi, dia kini seperti mengulang masa lalu di mana dia merasa sibuk bekerja untuk memenangkan turnamen aja. Jadi jawara berturut-turut adalah bukti nyata. Tapi dia menutupi semua selama bosnya merasa senang. Meskipun dia kini nggak lagi senang dengan pertarungan di arena. Dan menjadi lebih kuat dari sebelumnya dengan terus berlatih tanpa henti adalah motivasinya saat ini. Hingga dia nggak sengaja mendengar sebuah percakapan jika penonton mulai bosan karena Kelvin dianggap terlalu kuat dibanding peserta lainnya. Hingga mereka pun memutuskan untuk mengatur pertandingan buatan demi menyelamatkan popularitas turnamen dan bisnis mereka. Dan tanpa ada yang tahu, dia memilih untuk mengalah dan melakukan drama agar pertarungan gak membosankan. Meskipun akhirnya dia masih juara. Sejak saat itu dia nggak bisa serius saat bertarung di turnamen. Dia tahu jika dramanya berhasil membuat penonton makin membludak dan tentu aja akan berdampak positif bagi bisnis bosnya. Dia pun tahu jika Rick akan menganggap konyol Kelvin karena keputusannya ini.
Tapi Rick berjanji jika mungkin aja drama itu nggak akan berlaku esok hari. Rick pun memilih untuk undur diri. Dan hari ini pertarungan yang sempat tertunda akhirnya dimulai lagi. Demi keamanan, panitia juga udah memasang sihir pertahanan dan meski udah mengeluarkan berbagai serangan yang nampak serius, tapi nyatanya Broston tahu jika Kelvin masih menahan kekuatannya. Broston tahu dari Rick jika Kelvin adalah seorang petarung tinju pro yang sengaja menahan kekuatannya demi memuaskan para penonton. Kelvin sendiri mempertimbangkan sesuatu, yaitu demi rating penonton. Dia akan malu jika sampai penonton tahu seorang pro mengelabui mereka semua selama ini. Hal yang disayangkan Broston karena nggak bisa melawan Kelvin secara serius. Tapi dia tahu jika memang seperti itulah petarung profesional yang paham bisnis, yaitu lebih mengutamakan penonton dibanding dirinya sendiri. Broston berjanji tetap akan menggunakan kekuatannya meskipun hanya 2 jari dan gak akan berpindah posisi. Niscaya pertarungan pun akan seimbang dan Kelvin tahu jika Broston sengaja membuatnya kewalahan. Gak mau melewatkan kesempatan langka saat bertarung dengan orang yang dianggapnya kuat. Kelvin pun terpancing untuk menggunakan kekuatan fullnya karena ada banyak hal yang ingin dia coba dan rupanya si bos tahu jika selama ini Kelvin hanya berpura-pura serius saat bertarung. Tapi hal itu bertolak belakang dengan apa yang dia inginkan. Karena selama ini dia telah mempertaruhkan hidup untuk membesarkan petarung tinju terhebat dalam sejarah. Dia ingin Kelvin jadi yang terkuat. Karena mimpi mereka sama, si bos mempersilahkan Kelvin melakukan apapun sesukanya. Kelvin akhirnya senang gak terkira karena dia bisa menggunakan kekuatan itu juga. Dan penonton mulai tahu kekuatan asli Kelvin. Meski mendengar berbagai cemoohan, tapi Kelvin udah nggak bisa drama lagi dan akan melampiaskan semua di sini. Dia mulai merapalkan mantra dan Angelica tahu jika ras Kelvin nggak pandai dalam menggunakan sihir. Berkat itu pula Rick tahu jika kemungkinan Kelvin adalah berlatih cukup lama. Apalagi Kelvin diberkahi fisik oke, punya bakat sejak lahir, kekuatan dan kemampuan yang udah tertempa, yang membuatnya jadi jenius setara para senior. Sambil menyerang, dia tetap merapalkan mantranya. Semua makin tercengang tatkala Kelvin merapalkan mantra tingkat 8 yang menghasilkan sihir luar biasa ini. Tapi Rick justru ketakutan karena hal itulah dia yakin jika Broston gak akan menahan diri lagi. Hingga Broston telah membaca pesan tersirat dari Kelvin. Dia pun tanpa ragu mengeluarkan kode jempol seperempat yang merupakan deklarasi genderang perang. Kelvin gak pernah merasakan sensasi ketakutan seperti ini sebelumnya. Dia pun sampai gak bisa mencium aroma serangan Broston yang membuatnya terpental hanya dari gelombang pukulan. Semua gak percaya melihatnya. Gak mau menyerah, Kelvin mencoba untuk tetap menyerangnya. Meski dia tahu hasilnya tetap sia-sia dan malah menghabiskan energi sihirnya hingga tiba-tiba Rick menjelaskan jika Broston masih menahan untuk meminimalkan dampak yang bisa aja makin parah. Tapi nyatanya, pukulan itu masih membuat organ dalam Kelvin rusak.
Sempat ingin nyerah, tapi lawan seperti inilah yang Kelvin cari selama ini. Dia pun memaksakan untuk berdiri dan mengklaim jika staminanya masih menggebu hingga akhirnya Kelvin akhirnya sadar jika di dunia ini ada yang lebih kuat darinya. Gak diduga, sorak-sorai penonton yang masih meneriakkan namanya membuat semangatnya kembali membara. Dia pun mengumpulkan seluruh energi dan yang terjadi. Meski tetap aja, pukulannya nggak mempan pada Brosnan. Dia bangga karena ini adalah pertarungan terbaik dalam hidupnya. Meski ambisi si bos untuk membentuk petarung tinju terkuat masih jauh, namun dia mengakui jika Kelvin lah yang terbaik sepanjang sejarah. Itu dia Jess rekapan kali ini. Makasih buat yang udah nyempetin nonton dari awal sampai akhir. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya Jess. Adios, pamitos.